Bab 1136, sentuh dadamu dan katakan. Raja Tanah Sansu. Sander Ye tertawa, Nona Van, iming-iming kamu besar sekali. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekilas ke singgasana di bawahnya dan berkata sambil tersenyum, tahta dinasti Sengsu kamu ini cukup nyaman untuk diduduki. Fasa Van tersenyum dan berkata, kamu bisa terus duduk. Sander Ye menatap Fasa Van, senyumannya perlahan menghilang. Nona Van, apakah kamu menghina IQ-ku, atau kamu menghina IQ-mu? Menjadi Raja Tanah Sansu. Kenapa kamu tidak mengatakan aku ini ayahmu? Fasa Van sedikit menyipitkan matanya, dan dalam sekejap, tekanan tak terlihat langsung menyelimuti Sander Ye, dan hampir di saat yang sama, pedang Sander Ye tiba-tiba keluar dari sarungnya. Pedang tatanan. Tetapi, pedang tatanan berhenti setengah inci dari alis Fasa Van, dan Fasa Van menjepit pedang itu di antara kedua jarinya. Fasa Van tiba-tiba mengangkat tangan kirinya, lalu menekannya dengan lembut. Bang! Tekanan tak terlihat langsung menyelimuti Sander Ye. Tekanan ini seperti sejuta gunung, langsung mencekik Sander Ye, dan tubuhnya hampir turun. Saat ini, jiwa pedang tatanan dia juga dibubarkan secara paksa. Fasa Van tiba-tiba menarik tangan kirinya, dan tekanan pada Sander Ye segera surut seperti air pasang. Fasa Van tersenyum dan berkata, Tuan Ye, kamu adalah seorang sarjana. Kamu harus berbicara dengan cara yang beradab. Hanya orang yang beradab yang bisa menjadi orang yang baik. Sander Ye tersenyum dan berkata, Nona Van, aku tidak tahu siapa yang lebih kuat antara kamu dan Ketua Jennifer, tapi menurutku kalian berada di level yang sama, biarpun aku pernah diburu oleh kekuatan yang diciptakan Ketua Jennifer dan selalu menjadi musuhnya. Tapi aku selalu sangat menghormatinya, karena dalam hati aku, semua orang bisa bertarung karena ide yang berbeda, tidak ada yang benar atau salah. Tapi sulit bagi aku untuk menghormati kamu dan duduk serta berbicara baik dengan kamu. Terlebih lagi, aku mengikuti kamu ke sini dan kamu tidak memiliki ketulusan dan semuanya hanya jebakan. Membiarkanku menjadi raja. Sentuhlah dadamu dan katakan, apakah kamu sendiri mempercayainya? Fasa Van menatap Sander Ye tanpa berbicara. Sander Ye melanjutkan, terlihat bahwa kamu benar-benar ingin menyatukan Tanah Sansu dan menjadi Raja Tanah Sansu yang sebenarnya, tetapi dengan segala hormat, orang-orang seperti kamu, belum lagi kekuatan yang pernah dimiliki Tanah Sansu, bahkan orang luar seperti aku juga meremehkanmu. Mata Fasa Van berangsur-angsur menjadi dingin, aku tidak ingin kamu menghargai aku. Selain itu, kamu tidak berhak meremehkan aku. Kamu dapat mencapai ranah ini hanya karena keluarga kamu. Tanpa keluarga kamu, apakah kamu pikir kamu bisa sampai tahap ini? Sander Ye tersenyum dan berkata, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak bergantung pada keluarga aku untuk mencapai tahap ini. Apa yang dapat aku lakukan? Apakah ini keputusan aku untuk dilahirkan di mana? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk memberitahu ayah aku dan meminta padanya untuk tidak melahirkanku? Fasa Van menatap Sander Ye, apakah kamu bersikap bajingan sekarang? Sander Ye terkekeh dan berkata, Nona Van, karena kita meremehkan satu sama lain, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau kamu melepaskan Yinia dan Yilian, lalu kita tidak saling menyinggung? Fasa Van tiba-tiba tersenyum manis, kamu punya ide bagus. Senyuman Sander Ye berangsur-angsur menghilang. Fasa Van tersenyum dan berkata, Tuan Ye, karena kamu ingin lebih langsung, maka kita akan lebih langsung. Di sini, karena beberapa alasan khusus, beberapa dari ahli tertinggi tidak dapat mengambil tindakan, tetapi yang di bawah bisa. Ada dua tujuan aku suruh kamu datang ke sini.
Tujuan pertama tentu saja untuk membantuku memperjuangkan jantung hukum tertinggi milik Yeonokyeong dan jantung dewa asing dari dewa asing itu atas nama kota kerajaan. Sander Ye menatap Fasafan, bagaimana kalau aku tidak setuju? Fasafan menghampirinya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, panggil seseorang sekarang, karena kalau kamu tidak memanggil seseorang, aku pasti tidak akan kembalikan Yelina Yang dan Yinia padamu. Sander Ye menatap Fasafan, apakah kamu yakin aku tidak akan panggil siapapun? Fasafan tersenyum dan berkata, dulu, aku tidak akan bertaruh seperti ini, tapi sekarang, aku yakin Tuan Ye tidak akan memanggil siapapun. Lagi pula, setiap kali ada kemunduran, suruh keluarga keluar untuk menyelesaikannya, ini bukan yang diinginkan Tuan Ye, kan? Sander Ye menatapnya tanpa berbicara. Fasafan melanjutkan, Tuan Muda Ye, kita sama sekali tidak perlu saling balas dendam, karena untuk saat ini, kita dapat sepenuhnya bekerja sama satu sama lain. Terlebih lagi, sekarang Kaisar Doyu dan Sekte Waktu sudah pergi ke keluarga Dewa Besi, tujuan mereka adalah mengincar kamu, maaf, dengan kekuatan pribadi kamu saat ini, kamu tidak bisa melawan salah satu dari ketiga pihak, apalagi mereka bergabung sekarang. Sander Ye berkata, Kaisar Doyu dan Sekte Waktu mengincar aku, itu juga merupakan bagian dari rencanamu, bukan? Fasafan menggelengkan kepalanya, kamu menganggapku terlalu tinggi. Sekte Waktu bermusuhan denganmu, separuh alasannya adalah karena kamu melawan arus waktu dan melanggar aturan mereka, dan separuh alasannya adalah karena mereka menginginkan Kaisar Doyu berhutang budi pada mereka. Dan Kaisar Doyu bermusuhan denganmu karena kamu menghalangi jalannya, apa hubungannya denganku? Sander Ye terdiam. Fasafan melanjutkan, selanjutnya, aku sangat ingin bekerja sama dengan kamu jadi aku meminta kamu datang ke sini kali ini. Selain itu, ada sesuatu di sini yang dapat membantu kamu menyempurnakan tatanan kamu. Sander Ye memandang Fasafan yang tersenyum dan berkata, hukum tertinggi. Leluhur peradaban dinasti Sengsu juga menegakkan tatanan. Cara dia memerintah tanah Sansu agak mirip dengan kamu, itu bergantung pada hukum. Tetapi, hukumnya bukan hanya hukum sederhana seperti kamu, apakah orang mematuhinya atau tidak, itu terserah orang. Sedangkan hukum tertinggi leluhur peradaban kami ada aturan. Kalau kamu ingin mendapatkan kekuatan yang kuat dari hukumnya, kamu harus mematuhi hukum yang dia rumuskan. Sederhananya, itu berarti menjadikan hukum itu semacam kekuatan, lalu yang menaati hukum dapat memperoleh kekuatan. Sander Ye tercengang saat mendengar kata-kata Fasafan. Fasafan melanjutkan, selanjutnya ada manfaat lain, yaitu orang-orang yang menaati hukum kamu akan memperoleh kekuatan dari hukum yang kamu tetapkan, dan mereka akan lebih percaya kepada kamu, karena mereka percaya kamu memberikan manfaat yang besar. Asalkan ada keuntungannya, mereka akan mematuhi hukum Guansuan dan mengikuti aturan yang kamu tetapkan tanpa kamu memaksanya. Sander Ye terdiam. Harus dikatakan bahwa dia sedikit tergoda. Karena masalah terbesar yang dihadapinya saat ini adalah bagaimana membuat masyarakat alam semesta Guansuan mau mematuhi hukum Guansuan. Dan kalau benar seperti yang dikatakan Fasafan, hukum Guansuan bisa diubah menjadi metode amalan, dan seluruh makhluk hidup di alam semesta Guansuan dapat memperoleh kekuatan darinya, maka, seperti yang dikatakan wanita ini, tanpa Sander Ye memaksanya, penduduk alam semesta Guansuan akan bersedia mematuhi hukum Guansuan. Melihat Sander Ye tergoda, senyuman muncul di wajah Fasafan, ini akan sangat bermanfaat bagi alam semesta Guansuan dan kamu, terutama bagi kamu, setelah mereka mendapatkan kekuatan dari hukum kamu, mereka akan lebih percaya pada kamu dan menghormati kamu dari hati mereka,
kekuatan keyakinan akan menjadi lebih murni, dan kekuatan kamu sendiri akan menjadi lebih kuat, yang setara dengan ratusan juta makhluk di alam semesta. Guanxuan membantu kamu berlatih bersama. Sander Ye memandang Fa Safan, hukum tertinggi di sini pernah melakukan ini. Fa Safan mengangguk, tentu saja, kamu sudah melihatnya sekarang. Semua orang mengumpulkan fragmen-fragmen dari hukum tertinggi, jadi kamu tahu betapa pentingnya hal itu. Hanya saja ada perselisihan sipil di dinasti Sengsu, dan segel hukum tertinggi yang lengkap hancur, jadi tatanan di sini mulai menjadi kacau. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Sander Ye, kamu membutuhkan sebuah wadah, dan kemudian kamu dapat memasukkan Sernua hukum Guanxuan ke dalamnya, dan akhirnya menerapkannya di alam semesta Guanxuan. Untuk saat ini, hanya ada satu artefak yang dapat melakukannya ini, itu adalah segel hukum. Sander Ye sedikit mengernyit, segel hukum tertinggi. Fa Safan sedikit mengangguk, ya. Sander Ye berkata, bukankah sudah rusak? Fa Safan tersenyum dan berkata, kalau rusak, dapat disatukan kembali. Sander Ye terdiam. Fa Safan menatap Sander Ye, kalau kamu benar-benar bisa melakukan itu, maka perkataanmu akan menjadi dharma dan tindakanmu akan menjadi Tao. Sander Ye memandang Fa Safan, kalau tebakanku benar, beberapa bagian dari pecahan segel tertinggi ada di tangan tiga kekuatan besar lainnya, kan? Fa Safan tersenyum dan berkata, ya. Sander Ye tersenyum dan berkata, jadi, kita masih harus menghadapi tiga kekuatan besar lainnya terlebih dahulu, bukan? Fa Safan menatap Sander Ye, jadi, menurutmu apakah ada sesuatu yang gratis di dunia ini? Sander Ye terdiam. Fa Safan tersenyum dan berkata, Tuan Ye, aku dengan tulus ingin bekerja sama dengan kamu. Jangan khawatir, aku tetap menepati janji aku. Kalau kita bekerja sama, pada akhirnya, Yelina Yang dan Yinia tidak hanya akan dikembalikan kepada kamu, tetapi aku juga akan memberikan kamu segel hukum tertingginya. Selain itu, selama periode kerja sama ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu kamu meningkatkan kekuatan kamu dan membawa kekuatan kamu ke tingkat yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong, kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati, kamu bisa pergi dari sini kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Sander Ye melihat Fa Safan pergi, dia berkata dengan lembut, tujuannya jelas tidak sesederhana itu. Pagoda kecil berkata, pasti ada tujuannya yang tidak diketahui. Tetapi apa yang dikatakannya tentang mengubah hukum menjadi metode praktik kekuatan memang cocok untuk kamu, karena dengan cara ini, makhluk di alam semesta Guanxuan akan bersedia untuk mematuhi hukum Guanxuan. Tidak mungkin 100%, tapi setidaknya 90% orang akan melakukan ini. Sander Ye mengangguk, memang. Pagoda kecil melanjutkan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah akan bekerja sama dengan wanita ini? Sander Ye perlahan menutup matanya. Tuan Pagoda, sudah terlambat. Pagoda kecil berkata, apa maksudmu? Sander Ye berkata dengan lembut, kalau aku tidak salah, tiga kekuatan lainnya sudah menerima berita ketika aku datang ke sini. Dengan kata lain, tiga kekuatan lainnya sekarang menganggap aku sebagai orang dari kota kerajaan, ditambah Kaisar Doyu dan Sekte Waktu. Kalau aku pergi dari sini sekarang, aku akan segera dipukuli oleh sekelompok orang. Itu sebabnya dia memberitahuku bahwa aku bisa pergi kapan saja. Selain memanggil orang, hanya ada satu cara yang tersisa, yaitu bekerja sama dengannya. Dengan Yinia dan Yilian di tangannya, dia tanpa sadar sudah menghalangi semua jalanku. Berbicara tentang ini, matanya menyipit, aku sekarang curiga bahwa pandai besi dan bidat asing yang pertama kali aku temui adalah orang dia. Bersambung.